Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Halo pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mutiara Ramadan dengan tema kita kali ini pendidikan berbasis Al-Quran. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya sebagai pembuka juga ya Ustadz ya terkait dengan tema kita hari ini. Nah tapi Ustadz untuk lebih detailnya Ustadz secara menyeluruh pengertian dari pendidikan berbasis Al-Quran itu seperti apa Ustadz? Baik, jadi saya akan menyampaikan salah satu yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 151 bagaimana Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai anugerah panutan bagi kita, bagaimana beliau sebagai role model dalam sebuah pendidikan. Wabil khusus kita sebagai generasi orang tua yang kemudian nanti akan memiliki anak. Kata Allah SWT, kama a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kama arsalna fikum rasulam minkum, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kepadamu, yatslu alaikum ayatina, yang kemudian kami telah membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, wa yuzakkikum, kemudian membersihkan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, kemudian mengajarkan kitab dan hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamu, kemudian mengajarkan kepada mereka terhadap apa yang belum mereka ketahui. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran dalam Al-Baqarah 154 ini ada 4 proses yang kemudian dilalui oleh baginda Muhammad SAW. Tahapan pertama bahwa Nabi Muhammad SAW itu dalam menerima wahyu, dalam menerima wahyu dari Allah, beliau selalu membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabat. Artinya kalau membacakan ayat Al-Quran, fungsi pertama yang kemudian dihadirkan atau berfungsi di situ adalah fungsi mendengar. Nah, dalam konsep kita, dalam hari-hari kita, kalau kita misalnya lahirnya bayi, ya kan? Maka yang kita hadirkan lebih dahulu kepada anak kita yang lahir itu adalah fungsi membacakan. Orang tuanya mengazankan. Berarti fungsinya adalah bagaimana orang tua itu melahirkan ketauhidan kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, wa yuzakkikum, yaitu membersihkan mereka. Membersihkan maksudnya bagaimana fitrahnya anak itu tetap terjaga. Fitrahnya para pendidik itu tetap terjaga. Karena memang fitrah kita itu sesungguhnya adalah bertauhid. Adalah tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain, sesungguhnya bayi itu lahir dalam keadaan fitrah, maka orang tua lah yang kemudian menjadikannya dia Nasrani maupun yang lain-lain. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab. Ini ada fungsi proses pembelajaran. Jadi tahapannya di sini yang ketiga adalah fungsi proses pembelajaran, mengajarkan kitab. Jadi barulah kemudian anak-anak kita kalau sudah bisa membaca, ya kan? Dia diajarkan bagaimana membaca. Tadi Iqra tadi. Nah, kemudian wal hikmah, mengajarkan hikmah, kata-kata yang bagus. Kata-kata yang kemudian tidak menyinggung orang. Artinya di sini fungsi akhlak. Bagaimana orang tua mengajarkan akhlak kepada anak-anak. Setelah mengetahui maka dia diajarkan akhlak. Kemudian wa yu'allimakum ma lam takunu ta'lamu. Mengajarkan setelah tadi tauhidnya, kemudian mengajarkan adabnya, belajar membaca, belajar kemudian kitab. Barulah yang terakhir Allah katakan wa yu'allimukum ma lam takum la ta'lam, yaitu mengajarkan ilmu yang belum kamu ketahui. Ternyata luar biasa ya. Jadi tahapan proses pendidikan dalam Al-Quran, karena kita membasisnya kepada Al-Quran ya kan, itu tahapannya jelas. Bahkan sebelum kita menikah, tahapan itu harus kita lalui. Bagaimana kita mau mencari istri,
yang istri bagaimana mau mencari calon suami yang memang betul-betul sesuai dengan kriteria Islam itu sendiri. Kemudian lahirnya bayi ditauhidkan atau diazankan. Kemudian kemudian diajarkan membaca. Kemudian yang ketiga diajarkan menjaga fitrah, orang tuanya menjaga fitrah anak itu sendiri. Jangan sampai kemudian menyimpang dari fitrah itu sendiri. Kemudian barulah tahapan yang terakhir, ajarkan ilmu-ilmu yang lain. Atau ilmu-ilmu yang kemudian saya katakan tadi, ada Al-Quran maupun ilmu yang sifatnya kauniyah, yaitu hamparan bumi. Artinya anak kita harus menjadi seorang ilmuwan lebih daripada sekedar membaca Al-Quran. Saya rasa itu lebih mengkerucut dari apa sebenarnya bahasan kita hari ini. Begitu, Mak. Lebih cukup menjelaskan begitu ya Ustadz. Ya, benar. Tapi tadi Ustadz menyampaikan beberapa kali terkait dengan pentingnya ilmu. Artinya memang Al-Quran ini memandang ilmu itu sebagai sesuatu yang sangat penting. Nah, tapi juga tidak kalah seringnya tadi Ustadz mengucapkan ajarkan atau belajar. Nah, berarti sejauh mana Al-Quran ini memandang pentingnya proses belajar, Ustadz? Ya, karena memang ilmu ini kan tadi saya katakan kedudukannya di dalam Al-Quran itu bahkan dikatakan setelah beriman berilmu. Kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat orang-orang yang kemudian beriman, pertama beriman tadi tauhid tadi ya. Baru kemudian berilmu, diangkat Allah beberapa derajat. Artinya dibanding dengan orang yang kemudian hanya beriman atau hanya ahli ibadah, tapi dia tidak berilmu dalam arti yang luas tadi, itu lebih tinggi derajatnya dengan orang yang berilmu, ya kan? Sebab bagaimana kita mau berilmu, bagaimana kita mau beribadah kalau kemudian cara beribadah kita tidak tahu? Bagaimana kita mau menguasai teknologi sementara kita tidak mau belajar, tidak mau membaca? Artinya betapa pentingnya posisi belajar atau posisi menuntut ilmu di dalam Islam. Bahkan dalam Al-Quran itu dikatakan diangkat derajatnya beberapa derajat bagi orang-orang yang beriman kemudian memiliki ilmu pengetahuan. Dalam hal ini ya tentu tidak merusak Islam itu sendiri. Ya. Masya Allah, baik. Artinya Allah itu tidak melihat siapa yang hari ini ilmunya paling tinggi, tapi bagaimana seseorang itu melakukan proses belajar yang terus menerus ya Ustadz ya, dan dilihat dari usahanya ya Ustadz ya. Baik Ustadz, kita jeda dulu, nanti kita sambung lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Mutiara Ramadan.